Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan PD Baca Saham. Kali ini teman-teman tentu sudah mulai terbiasa dengan pasar modal yang siklusnya naik turun, delisting dan lain sebagainya. Namun demikian itu menjadi fenomena yang harus menjadi hal yang bukan luar biasa. Artinya kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu ketika memang memfokuskan diri untuk terjun di pasar modal Indonesia. Nah, namun demikian kita perlu juga meluruskan langkah atau target yang tepat. Ini kaitannya dengan metode yang akan kita pakai. Karena ketika targetnya itu atau metodenya tidak pas, tidak jelas, targetnya tidak jelas, maka metodenya juga tidak jelas. Kalau tidak jelas, kemungkinannya kita ini sedang gambling, bisa jatuh ke gambling atau spekulasi yang tentu tidak baik untuk kesehatan. Nah, yang baik untuk kesehatan apa? Tentu adalah yang terukur, kemudian dapat memberikan rasa aman buat kita sebagai pelaku usaha di pasar modal Indonesia. Nah, agar langsung saja biar lebih cepat, kali ini kita masuk ke salah satu emiten gajah tunggal atau produsen ban. Nah, gajah tunggal tentu teman-teman tahu mungkin ya, GJTL. Nah, yang kita bahas adalah salah satu pemegang sahamnya dari masyarakat, yaitu Pak Loh Keng Hong. Bedanya dengan masyarakat pada umumnya, Pak Loh Keng Hong ini adalah salah satu legenda pasar modal Indonesia, di mana jam terbangnya sudah cukup lama dan bisa bertahan sampai hari ini. Tentu beliau bertahan karena memang bisa mendapatkan cuan, bisa mendapatkan manfaat return yang baik di pasar modal yang beliau geluti sejak lama. Nah, tentu kita nggak boleh sungkan untuk belajar kepada beliau. Ada mungkin guru-guru yang lain, tapi yang sekarang kita fokuskan adalah ke Pak Loh Keng Hong ini, yaitu tentang strategi investasi jangka menengah dan jangka panjang. Jadi kita kesampingkan dulu taktik dagang 513 atau taktik dagang punya Pak Fir yang berlaku ketika open price market. Nah, kita cek kenapa Pak Loh Keng Hong ini mau menahan modalnya di GJTL. Kira-kira atau banyak sekali teman-teman sudah membahasnya. Di antaranya yang pertama, langsung kita cek di bagian depan. Biasanya Pak Loh Keng Hong selalu melihat PBV ratio-nya atau price book value dari harga saham tersebut. Ilustrasinya begini, yang kami pahami 0,39 itu artinya harga sekarang itu masih jauh dari harga pantasnya. Nah, masih jauh dari harga pantasnya. Misalkan harga pantasnya 1, maka ini masih sepertiganya, kira-kira begitu. Kalau 0,39, kalau sudah ke kesimpulan itu, inilah disebut sebagai emiten yang sedang berada di posisi under value atau terdiskon. Ada nggak bisa lebih murah dari ini? Mungkin saja, karena sebelumnya GJTL ini pernah juga berada di harga 765. Cuma bahkan setahun yang lalu itu mereka di bulan Januari 2023 mereka itu berada di harga terendahnya di 550, coba 3 tahun. Nah, Anda bisa perhatikan dari 244. Nah, itu harga terendahnya 3 tahun terakhir. 5 tahunnya bagaimana? Contohnya 244 itu sudah harga terendah di 5 tahun terakhir emiten GJTL. Di tahun berapa Pak Loh yang beli kita tidak tahu, tapi yang jelas pertimbangan pertama, BBVR-nya setidak-tidaknya di bawah 1 atau baik 0, sekian. Nah,
Lalu apalagi? Kita pakai logika sederhana saja, earning per share-nya. Jadi perusahaan ini dapat memberikan keuntungan berapa per lembar sahamnya. Di sini EPS-nya dari 2020, 2021, dan 2002 sampai 2023 cenderung ada fluktuasinya, terutama pada 2022 terjadi minus 52 per lembar sahamnya. Nah, tapi kejutannya di tahun 2023 ketika kuartal 1 GJTL ini sudah meraup untung sebanyak itu gitu. Earning persennya Rp305 dan itu cukup baik begitu loh. Itu pertama. Yang kedua, aset dan liability-nya dicek. Seperti kita di kehidupan sehari-hari bahwa jangan sampai ketika punya hutang itu jumlahnya melebihi dari aset yang kita miliki, atau utang yang kita miliki jangan sampai melebihi dari pendapatan yang kita punya. Kalau itu terjadi maka bisa kena penalti atau garis merah, tidak patut untuk diteruskan dengan cara-cara seperti itu. Nah ini juga demikian, aset dan liability-nya itu masih lebih besar aset daripada liability-nya. Dan menariknya uang cashnya masih cukup banyak, yaitu 7,41 triliun. Nah ini yang poin berikutnya, dan ini tidak kalah penting, harga normal atau harga pantas dari harga JTL dengan sedemikian kinerjanya di harga BVPS itu Anda bisa perhatikan 2125. Artinya ketika dihitung 2125 dibagi 835 itu sama dengan 0,39% kurang lebih ya, nanti dicek lagi. Siapa tahu hitungan saya salah. Nah, itu ya. Maka ini masih termasuk kategori under value dan bisa menjadi barang yang kita tunggu penurunannya untuk beli di harga diskon. Paling nggak karena ini sudah agak lama, jangan FOMO teman-teman ya. Ini trennya sudah naik ini. Tuh, sudah naik ya. Kalau nanti ada penurunan lagi sampai ke harga 815 misal begitu, atau di 766, maka tidak salahnya untuk kita koleksi saham GJTL dengan cara Pak Loke Hong tadi. Kira-kira begitu. Itu saja. Video ini adalah video pembelajaran, bukan mengajak Anda untuk beli emiten tertentu. Hitung resiko sesuai kekuatan Anda dan peluangnya dapatkan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.